Makanya kadang-kadang anak muda kita nggak belajar, makanya suka lupa, bahkan dia kadang-kadang menolak, kadang-kadang memberontak, begitu ya. Nggak kenal sama nabinya, taunya Muhammad lahir di Mekah selesai. Bedakan antara sesuatu yang mustahil menurut akal dengan mustahil menurut kebiasaan, itu beda. Setelah kita beriman kepada Allah, Allahnya sudah dibuktikan ada tuh. Anda wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Dari mana kita bisa tahu itu? Dengan dua cara. Satu, melalui wahyu yang terpercaya, dan kita punya Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sudah terbukti keilahiannya. Saya udah bikin buku khusus. Kalau nanya apa buktinya Allah itu kalam ilahi, apa buktinya Al-Quran itu firman Allah yang ada di hadapan Anda itu, kasih tahu aja buku itu. Gak usah suruh baca, nih liatin aja. Kalau baca alhamdulillah. Bukti-bukti yang meyakinkan bahwa Al-Quran itu benar-benar firman Allah. Dan pembuktian keimanan itu rata-rata saudara menggunakan kaidah ilmu logika. Ilmiah apa enggak itu logika itu? Ya ilmiah lah. Kalau nggak pakai logika, Anda mikir pakai dengkul. Ya iya dong, logika ilmiah dong. Enggak, kalau dia bilang nggak ilmiah, liatin. 600 halaman buku logika itu. Nggak ilmiah gitu maksudnya. Itu nggak ada apa-apanya. Ini nggak ada apa-apanya nih. Kalau Anda tahu hazanah keislaman dalam logika itu berjilid-jilid begitu. Ngeri lah pokoknya kalau udah bicara turos keislaman itu. Itu nggak ada apa-apanya itu. Untuk membuktikan bahwa landasan logisnya pun ada kaidah keilmuannya. Ayo mau ngomong apa lagi? Suka ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh tentang ketuhanan. Ya kan, siapa yang menciptakan Tuhan? Tuhan tuh adanya di mana? Bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu seperti dirinya? Ada pertanyaan anak muda yang kayak begitu zaman sekarang. Saya di TikTok kadang-kadang melihat tuh. Udah ada jawabannya. Lihat tuh. Buku itu tuh, seputar ketuhanan, 400 halaman. Semua saya kumpulin tuh pertanyaan-pertanyaan, tentu nggak semua ya, tapi sebagian besar. Saya kumpulin, saya jawab dengan bermodalkan kitab kuning yang saya pelajari di Al-Azhar dan bisa ngejawab. Ayo mau ngomong apa lagi? Nggak ada dalam Islam tuh Anda percaya selesai nggak ada bukti, itu nggak ada. Sorry to say, emang itu faktanya. Ya. Dan kitab-kitab yang lain. Setelah Allah diimani, selanjutnya apa? Sekarang saya mau nanya, Baraya, saudara-saudara, saya mau nanya nih, mana yang lebih sempurna? Orang yang bikin rumah dan merawat rumah atau yang bikin rumah dan membiarkan rumah buatannya? Mana yang lebih sempurna? Yang merawat atau yang membiarkan? Bagus. Akal sehat kita mengatakan begitu kan? Ini bukan soal iman nih, soal akal sehat nih. Oke, sekarang Allah sudah terbukti menciptakan alam semesta kan? Ya, sekarang mana yang lebih sempurna bagi Allah? Membiarkan alam semesta itu terwujud sebagaimana adanya, tanpa diatur, atau Allah mengutus seorang rasul untuk mengatur kehidupan manusia di dalamnya, para makhluk di dalamnya. Mana yang lebih sempurna? Allah mengatur atau tidak mengatur? Ya jelas dong, ya kan tuh logikanya itu. Tuh lihat tuh, sederhana sekali. Berarti kalau begitu, kalau Allah itu zat yang maha sempurna, Allah itu dengan kemuliaan dan kecurahan rahmatnya bukan hal yang mustahil, bahkan itu terjadi. Mengutus para rasul untuk membimbing makhluk-makhluknya supaya mengenalnya, supaya tahu hidup itu bagaimana, supaya tahu mengatur hawa nafsunya. Ini penting saudara. Kita itu orang persepintar apapun kalau hawa nafsunya mendominasi jadi orang bodoh kan pada akhirnya kan. Orang pintar nggak usah dicari, udah banyak di Indonesia. Orang pintar yang benar. Nah, orang nggak benar itu gara-gara apa? Gara-gara ini nggak dikendalikan, betul nggak? Agama datang mengatur hawa nafsu. Begini caranya mengendalikan itu. Jadi bukan nggak salah, justru harus kita menerima itu. Allah sudah terbukti ada, bukan hal yang mustahil, bahkan itu terjadi. Allah mengutus para rasulnya. Dan sekarang kita lihat, manusia yang aku sebagai rasul ini beneran rasul apa enggak? Kan gitu, ya enggak? Kan Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi. Tentu ada nabi-nabi sebelum beliau ya, tapi kita bicara nabi yang terakhir ini nih. Beliau datang ke alam semesta ini mengaku sebagai nabi, ana Rasulullah. Ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Beliau mengaku itu sebagai utusan. Kira-kira pengakuan ini benar apa enggak? Harus diuji dong. Benar enggak? Harus diuji. Gimana cara ngujinya? Sampean kalau ada orang datang mengaku, Pak saya begini. Kadang-kadang kita tuh merhatikan orangnya kan. Ini orang jujur apa enggak sih? Ya enggak? Ya iya dong. Ketika dia mengaku diuji nih integritasnya. Orang jujur apa enggak sih ini orang? Nah, yang menarik saudara-saudara sekalian. Karena Allah tahu ini agama akan bertahan sampai hari kiamat. Nabi Muhammad itu sejarah hidupnya lengkap. Anda pengen tahu apa Nabi Muhammad itu? Cara berjalannya, cara makan, ciri-ciri fisiknya. Mau saya kasih tahu enggak? Ini saya enggak ngarang-ngarang, kitab yang mengarang begitu.
Nabi Muhammad itu matanya kalau yang hitam sangat hitam, kalau yang putih sangat putih. Kemudian wasi'ul jabin, kemudian jidatnya itu agak lebar. Kemudian ketika beliau berjalan ke annamayan hattu min sobab, seperti beliau itu turun dari dataran tinggi. Dijelaskan sama ulama serinci itu, jumlah uban itu dihitung sama sahabat. Katanya nggak lebih dari 20 gitu kan, dalam sebuah riwayat kan kira-kira begitu kalau saya nggak keliru. Sendalnya itu ada dulu saya pernah dengar guru saya bilang ada sebuah kitab judulnya Fathul Muta'al fi Syarhin Ni'al. Menjelaskan sendalnya Nabi. Ya Allah ya Karim, sendalnya Nabi dijelasin kayak gimana ciri-cirinya. Allahu Akbar. Enggak ada itu Nabi yang kayak begitu. Tentu Nabi semuanya mulia, tapi mereka punya derajat yang berbeda-beda. Nabinya, para Nabi itu Nabi Anda semua, Nabi kita semua. Coba itu sedetail itu lengkapnya. Bagaimana rambutnya? Lam yakun bil ja'adil qatat wala bis sabat. Enggak begitu ikal, enggak begitu lurus. Ada sisi ikalnya sedikit, sisi bergelombang, lurus bergelombang. Rambutnya Nabi Muhammad itu. Karena ada orang yang suka dengan rambut ikal kan, ada juga orang suka dengan rambut yang lurus. Allah kasih dua-duanya. Ada sisi ikalnya sedikit, ada lurusnya sedikit. Ya Allah. Bagaimana kulitnya beliau? Bayat masyubi humroh, putih kemerah-merahan. Kulitnya Nabi itu kayak nggak ada tandingannya. Sawo matang. Ini ada yang hitam kan, ini kayak gini sawo matang. Bukan begini, kulit Nabi nggak begitu. Bayat masyubi humroh. Ya Allah, indahnya itu kulit. Putih tapi agak kemerah-merahan. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke bagian dalam perutnya, beliau punya du masrobah. Masrobah itu kayak semacam bulu yang mengulur, karena itu tanda kejantanan kan. Dan beliau nggak buncit perutnya tentu, ya. Wahai para laki-laki yang buncit, beliau tidak buncit, ya. Karena nggak makan nasi goreng, nggak makan nasi uduk, nggak makan malam. Semua dijelaskan saudara, semuanya dijelaskan itu. Jadi kalau Anda pengen tahu Muhammad kayak gimana, itu udah ada penjelasannya. Mau cari apanya? Cara beliau berinteraksi dengan orang Islam, cara beliau berinteraksi sahabatnya dengan orang non Muslim, dengan Yahudi, dengan Nasrani. Beliau hidup bagaimana, hidupnya di mana, istrinya siapa, anak-anaknya siapa, lengkap semuanya. Seolah-olah Allah ingin mengabarkan kepada dunia kalau kalian tidak punya alasan untuk ragu kepada utusanku ini. Kitab sucinya Anda harus tahu nih, Al-Quran yang Anda baca itu bisa diverifikasi keotentikannya. 100% murni berasal dari Nabi, gak ada bedanya. Tahu dari mana itu? Karena diriwayatkan secara lisan dengan periwayatan yang masif. Jadi Quran yang antum baca sekarang itu kalau ditanya dari mana ini asal bacaannya? Kalau belajar ilmu qiraat dia akan menjelaskan dari fulan. Fulan dari siapa? Dari fulan, dari sahabat, dari Nabi SAW, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quranul Karim. Ini kita perlu majlis tersendiri untuk mengkaji keotentikan Al-Quran ya. Dan gak ada kitab suci yang kayak begitu. Dijaga dengan periwayatan lisan orang banyak, gak ada. Kitab sucinya dijaga. Sabda-sabda nabinya saudara. Tahu nggak sabda Nabi yang sampai ke kita itu? Ini sahih, ini dhaif, ini maudhu, ini ahad, ini mutawatir, ini mursal, ini munqati. Dikaji sama ulama itu. Gak semua yang dinisbatkan ke Nabi itu beneran Nabi mengatakan begitu. Diverifikasi, diteliti. Ada ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis. Saya nanya sekarang, ada nggak umat agama lain, mohon maaf ya, kita sedang bicara pembuktian. Dengan seluruh penghormatan kita, ada nggak umat agama lain yang punya ilmu memverifikasi perkataan sabda tokoh agamanya seketat orang Islam? Nggak ada. Itu pengakuan orang Muslim, pengakuan orang Barat. Ilmu mustalahul hadis, jarah wa ta'dil, nih bagi yang nggak tahu. Kalau sekarang ada hadis qala Rasulullah, itu ada sanadnya. An fulan dari sahabat, dari Nabi SAW. Perawi-perawinya itu ada biografi hidupnya, bayangin nggak? Selesai, saya ngarang-ngarang. Ini ulama kita. Itu perawi-perawi yang Anda sebut itu Malik, An-Nafi dan seterusnya itu. An Ibni Umar gitu kan. Di antara sanad yang terbaik itu An Malik, An-Nafi, An Ibni Umar. Itu ada sanadnya. Para perawi-perawi yang lain yang banyak itu ada sanad-sanadnya. Kitab hadisnya pun berjibun bertonton. Kitab tafsirnya semuanya sudah dijelaskan. Hayo sekarang kita uji nih. Nabi Muhammad kira-kira bohong apa enggak? Masalahnya sekarang kita dihadapkan dengan fakta sejarah yang menunjukkan beliau itu enggak pernah bohong. Sebelum jadi Nabi aja udah digelari sebagai As-Sadiqul Amin. Yang jujur tidak dan lagi terpercaya, tidak pernah berbuat buruk. Itu masyhur se-Mekah. Sampai-sampai ketika beliau mau hijrah, beliau menitipkan berwasiat kepada Sayyidina Ali supaya mengembalikan titipan orang-orang Mekah. Jadi orang Mekah ini memusuhi Nabi, urusan dititip barang percaya sama Nabi. Bayangin gak coba itu? Ya Allah, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Anda bicara akhlaknya itu kayak bukan manusia biasa, hatinya itu. Bukan kayak manusia biasa. Kalau kita bicara masalah itu luar biasa. Tahu di antara akhlak Nabi itu apa? La yazdadu jahlul jahili illa hilma. Beliau itu kalau ketemu sama orang bodoh, orang kurang ajar, semakin orang kurang ajar beliau semakin lemah lembut. Kalau kita kebalikannya kan?
Coba itu manusia biasa, ada yang kayak begitu nggak? Orang semakin kurang ajar, beliau semakin lemah lembut. Kalau kita kan kebalikannya, bangsat gitu kan kira-kira kalau bisa kurang ajar ya kan? Kalau kita kan minimal ngomong kayak gitu. Sebelum kita bergulat berkelahi gitu kan, paling kita ngomong-ngomong kasar ya kan? Nabi itu nggak begitu. Waktu Nabi menaklukkan kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah, beliau sudah menaklukkan semua orang-orang yang bertahun-tahun ingin membunuh beliau itu. Beliau datang dengan ratusan ribu sahabat, Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, tahu itu? Ya. Peristiwa Fathu Makkah, coba kalau seorang beliau itu orang manusia biasa, seorang raja yang dulu ingat dengan memori masa lampau diperangi oleh kaumnya. Kira-kira apa yang dikatakan? Dia dibasmi itu manusia-manusia kan yang masih sisa itu kan? Nabi nggak mengatakan begitu. Nabi berkhutbah dengan khutbah yang terkenal termaktub dalam kitab-kitab sejarah. Di antara ungkapan petikan khutbahnya mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian semuanya bebas. Ada yang kayak begitu manusia itu hati kayak gitu tuh. Bertahun-tahun pengen dibunuh tuh sama orang kayak gitu. Ketika dalam keadaan puncak kemenangannya loh, bilang kayak begitu, idhabu fa antumut tulaqa. Sebagai bukti bahwa beliau bukan raja, tetapi Nabi Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ada kisah beliau yang menurut saya paling menarik dan itu bisa dijadikan panduan oleh anak-anak remaja zaman sekarang. Kalau lagi galau. Nabi itu saudara ketika pergi ke Taif, beliau itu pernah kehilangan orang-orang terkasihnya. Bahkan bukan pernah, berkali-kali kehilangan orang terkasihnya. Dalam sejarah sirah Nabi ada namanya tahun kesedihan, Amul Huzn. Di dalam tahun itu wafat dua orang terkasihnya. Satu Khadijah radhiyallahu anha yang melindungi beliau di rumah. Yang kedua adalah Abu Thalib yang melindungi beliau di luar rumah. Dua-duanya wafat. Setelah keduanya wafat, orang musyrik semakin kurang ajar sama Nabi itu. Karena yang melindunginya udah nggak ada. Orang-orang semakin kurang ajar. Akhirnya sekian bulan kemudian Nabi hijrah ke Taif. Tahu daerah Taif ya? Nah, Nabi datang ke daerah Taif buat apa? Beliau nggak mau selesai berdakwah hanya karena kehilangan orang terkasih. Nyari tempat lain supaya nyari orang-orang yang bisa beriman. Kita akan renungkan sama-sama kisah semacam ini supaya kita yakin seyakin-yakinnya ini bukan manusia biasa tapi ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Taif, apa yang terjadi? Ketemu sama 3 orang. Seingat saya namanya itu, disebutkan tuh namanya itu. Ibn Abd Yalail, kemudian Mas'ud, kemudian Habib Amr ibn Umair seingat saya. Nanti dicek di kitab sejarah, 3 orang. 3 pembesar Bani Thaqif, suku Thaqif di Taif itu, 3 pembesarnya ketemu sama Nabi. Tentu ini di Taif ini bukan sehari 2 hari ya. Sebagai ulama mengatakan ada yang 20, ada yang sebulan. Jadi Nabi perjuangan luar biasa. Sayron alal aqdam, jalan kaki. Beliau itu jalan kaki dari Mekah itu jalan kaki ke Taif. Coba aja sekarang yang pernah umroh itu jalan kaki dari Mekah ke Taif kayak gimana? Dengan gunung-gunung bebatuan kayak begitu. Itu zaman sekarang loh, apalagi zaman dulu kan. Sayron bersama salah seorang pembantunya, sahabatnya Zaid ibn Harithah. Datang ke Taif, ketemu sama 3 orang ini. Tahu nggak ini katakan 3 orang ini apa? Perkataannya kejam semua. Ngebully semuanya, bahasa kita zaman sekarang. Satu orang mengatakan, Sayyumrod thiyabul Ka'bah in kana Allah qad arsalak. Muhammad, kalau benar Tuhan itu mengutus kamu, itu udah robek itu baju Ka'bah itu. Udah robek katanya itu kain Ka'bah itu untuk menunjukkan bahwa ini mustahil gitu loh. Oh kalau Tuhan mengutus kamu itu udah robek Ka'bah itu, kira-kira begitu ya. Dicela Nabi. Yang satu lagi mengatakan, wallahi la ukallimak abadan. Wallahi la ukallimuka abadan. Muhammad, demi Allah, aku nggak akan pernah berbicara dengan kamu. Ya Allah, Nabi hanya datang untuk mengajak, bukan memaksa, ya kan? Yang satu lagi mengatakan, engkau terlalu rendah untuk diajak bicara. Salah seorang di antara mereka itu mengatakan, engkau terlalu rendah Muhammad untuk diajak bicara. Kemudian orang-orang Thaqif mengumpulkan di hari tertentu ya, karena beliau setelah berhari-hari di Taif, di satu hari tertentu itu dikumpulkan semua, termasuk anak-anak kecil. Waramuhu bil hijarah, dikisahkan dalam sirah. Mereka itu memukuli Nabi melempari Nabi dengan bebatuan, dengan kerikil dengan bebatuan, sampai-sampai kedua kakinya itu berdarah. Ini ada dalam sirah. Saya tidak mengarang, tidak sedang mendongeng. Sampai-sampai kedua kakinya berdarah. Zaid ibn Harithah saking empatinya kepada Nabi, beliau sampai menundukkan kepala melindungi Nabi, kaki Nabi dari lemparan batu-batuan. Sampai-sampai kepalanya bocor. Zaid ibn Harithah. Dan para ulama mengatakan itulah keteladanan bagi orang yang melindungi seorang dai kepada Allah. Kalau Anda melihat orang berjalan dalam agama, tugas Anda kalau tidak bisa seperti dia melindungi. Seperti Zaid ibn Harithah melindungi Nabi dari tindakan orang-orang Thaqif itu. Setelah dilempar oleh anak kecil, dicaci maki dan seterusnya, beliau kemudian bersandar di sebuah pohon milik Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah, orang musyrik. Ngelihat dari kejauhan kasihan Utbah ini. Akhirnya ngirim 2 karyawannya, kira-kira begitu ya, ngirim 2 anaknya.
datang ke sana membawa sebongkah anggur. Sebongkah anggur. Kemudian setelah diberikan sebongkah anggur itu ini cerita panjang tapi saya ringkas aja. Beliau bersandar di pojokan kebun milik Utbah ibn Rabi'ah itu dan mengucapkan doa yang sangat dikenal dalam kitab-kitab sirah. Tahu isi doanya apa? Subhanallah, saya kalau baca doa ini kadang-kadang nggak bisa menahan tangisan. Nabi SAW dalam keadaan terhimpit, dalam puncak kesedihannya itu bilang, mengadu kepada Allah, bukan melaknat, mengadu kepada Allah. Itu orang-orang Taif, bahkan dalam riwayat lain sebelum saya sebutkan doanya. Dalam riwayat lain menyebutkan, dalam riwayatnya Imam Ahmad seingat saya, itu malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi. Nabi kemudian melihat menengadah ke langit melihat Jibril. Jibril mengatakan, ya Muhammad, laqad arsalallahu ilaika malakul jibal. Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Kemudian dalam riwayat dikatakan fanadani wasallamani. Malaikat penjaga gunung itu ngucapin salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, manggil Nabi. Tahu enggak yang dikatakan malaikat penjaga gunung itu apa? Ya Muhammad, qad alimallahu qaula qaumika lak. Wahai Muhammad, wahai utusan Allah, Allah sudah tahu apa yang dikatakan oleh kaummu terhadapmu itu. Perkataan orang-orang Taif itu. Allah sudah mengetahui, sekejam itu orang-orang Taif itu. Kurang ajar kan kepada Nabi, tapi Nabi diam saja. Malaikat penjaga gunung mengatakan Allah sudah tahu apa yang dikatakan. Wa ba'atsani ilaika rabbuka lita'murani bi amrika fima syi'at. Dan Allah mengutus aku kepadamu supaya engkau menyuruh aku apapun yang engkau mau. La in syi'ta la utbiq alaihim al akhsyabain. Kalau engkau mau akan aku tumpahkan dua gunung ini, dua gunung Taif mau ditumpahin. Tahu nggak jawaban Nabi ketika coba orang kalau manusia biasa nih, manusia biasa dalam keadaan dihina, dilukai semacam itu, kira-kira kita balas dendam normal kan? Nabi Muhammad tahu nggak jawabannya ketika ditawari supaya malaikat gunung itu menumpahkan gunung kepada masyarakat Taif? Bal arju ayyuh. Berarti ayyukhrijallahu min aslabihi may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka ini yang bisa menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Itu jawaban Nabi. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Itu jawaban Nabi, bukan jawaban manusia biasa. Ketika dalam puncak kesedihannya malaikat datang menawarkan bantuan, Nabi mengatakan, tidak, jangan hancurkan. Aku berharap akan Allah mengeluarkan di antara mereka ini, dari sulbi mereka ini, anak keturunan mereka ini yang bisa menyembah Allah suatu saat kelak dan tidak menyekutukannya. Nabi Muhammad SAW, manusia biasa kayak begitu? Bukan manusia biasa, itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tahu ayat Al-Quran yang mengatakan, law anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, gunung itu akan tersukur, hancur lebur. Siapa yang mengatakan begitu? Bukan saya, Al-Quran. Dan Anda tahu Al-Quran itu turun kepada hatinya siapa? Qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada hati Nabi Muhammad sebagai bukti bahwa hati Nabi kita itu lebih jauh kuat ketimbang gunung. Al-Quran yang mengatakan begitu. Quran itu sedemikian dahsyatnya. Walhasil saudara-saudara sekalian, kalau kita baca itu sirah Nabi yang mulia ini, gak ada alasan kita mendustakan klaimnya bahwa beliau ada utusan Allah. Dengan alasan apa Anda mendustakan? Kita kalau punya teman gak pernah bohong, sama teman suka ngibul, kira-kira kita membenarkan yang mana? Pasti yang suka, yang terbukti jujur kan? Gak ada alasan tuh. Anda ini manusia biasa nih, kalau sudah terbukti gak pernah bohong nih orang-orang baik ini mah. Udah dia ngomong apa aja kita percaya dah, ya kan? Itu kita, manusia biasa. Ini manusia bukan cuma orang jujur, tapi terbukti kenabiannya dengan sebuah mukjizat yang tidak tertandingi oleh makhluk. Apa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quran. Nabi Muhammad itu saudara-saudara sekalian di antara kelebihan, bukan kelebihan, di antara fakta lainnya apa? Tidak membaca, tidak menulis. Gak pernah belajar filsafat, gak pernah ilmu perbandingan agama, gak pernah belajar kepada Rabi Yahudi, kepada Nasrani. Kok bisa, pertanyaan saya nih, pertanyaan kita, kok bisa itu manusia agung bisa datang dengan kitab yang berisikan kabar Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi satu surat terpenuh itu kan dengan saudara-saudaranya. Fir'aun, Bani Israel, Ashabul Kahf, Ali Imran. Dari mana itu beliau tahu itu semua itu? Belum isyarat-isyarat ilmiah kan seperti yang dikaji dalam modern sekarang. Belum penjelasan surga neraka. Ini nasib orang-orang beriman, nasib orang-orang durhaka. Dijelaskan semuanya, penjelasan tentang Allah. War-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salam. Sifat-sifat Allah. Dari mana itu beliau tahu itu semua?
Dicari, nggak ada itu kemungkinan lebih masuk akal kecuali ini adalah pengetahuan yang beliau terima dari pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal kan? Kalau kita mengatakan Muhammad alaihissalam sebagai utusan Allah, itu bukan dogma, bukan dongeng, itu fakta. Fakta sejarahnya banyak, fakta rasionalnya banyak, bukti-buktinya banyak. Silahkan Anda pelajari kitab-kitab para ulama. Saya hanya berusaha untuk memudahkan karya-karya mereka. Silahkan Anda baca, gak mau dibaca terserah. Ini sudah cukup ya kan? Barangkali suatu saat nanti ada yang datang meragukan, gak usah dengerin. Yang saya pelajari saudara-saudara sekalian, orang-orang yang suka meragukan agama Islam itu datang dari dua kalangan. Yang suka meragukan hal-hal yang udah kelar itu. Satu, orang yang gak belajar tradisi keislaman dengan baik, gak pernah ngaji, gak pernah modok, gak pernah belajar sama ulama, biasanya begitu tuh. Yang kedua, orang yang belajar, yang pertama orang yang suka belajar gitu ya, yang gak pernah belajar. Yang kedua itu belajar, tapi belajar dengan jalan yang salah. Gurunya salah. Yang belajar sama orientalis, yang gak pernah sujud, gak pernah mandi junub, ya kan? Iya ya kan? Ya bukan, ya itu artinya kan kita bicara suatu agama, tanya sama ahli tentang agama itu dong gitu ya, jangan nanya sama orang luar. Nah orang-orang yang suka meragukan hal-hal yang udah kelar itu biasanya dari dua kalangan itu tuh. Orang yang nggak ngaji gitu loh, sama orang yang ngaji tapi caranya salah, itu biasanya begitu. Kalau orang ngajinya benar, gurunya benar, insya Allah nggak akan ada keraguan sama agama ini. Semuanya sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya meninggalkan kita alal mahajjatil baidho, jalan yang terang benderang, lailuha kanahariha. Pernah dengar riwayat itu? Malam dengan siangnya itu sama Islam itu, nggak ada yang kabur gitu loh. Semuanya sudah jelas. Mau bicara sirah Nabi, ya Allah ya Karim. Subulul huda warasyad fi hadi khairil ibad, 13 jilid, per jilidnya segini nih. Hayo, sepanjang hayat Anda bicara Nabi Muhammad itu gak bakal kelar. Mau bicara tafsir? Ya Allah ya Karim, silahkan biarkan kita. Mau bicara hadis? Bicara hadis seabrek-abrek. Bicara fikih, bicara usul fikih, bicara syariat, bicara akhlak, semuanya lengkap. Mau bicara filsafat Islam? Ya Allah ya Karim, filsafat Islam dan kaya sekali. Karena Allah tahu ini adalah agama akhir zaman. Sehingga kelak orang gak butuh nabi lagi. Kita gak butuh nabi lagi kan? Udah jelas semua panduan, tinggal diamalin doang. Masalahnya kadang-kadang anak muda kita gak belajar. Makanya suka lupa. Bahkan dia kadang-kadang menolak. Kadang-kadang memberontak. Begitu ya. Gak kenal sama nabinya. Taunya Muhammad lahir di Mekah selesai. Mujizat nabi apa? Mikir 50 menit dia. Mujizat nabi apa itu? Ya kan? Quran katanya mujizat nabi. Ayo buktiin kalau Quran mujizat nabi. Kan? Karena kita nggak belajar, kita nggak dekat dengan ulama kita. Kalau mau selamat itu, lihat saudara-saudara, aliran kita itu namanya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Apa artinya ahlus sunnah wal jamaah? Orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan berpegang teguh kepada jamaah. Siapa itu jamaah? Ashabun Nabi, para sahabat Nabi, wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa itu? Ya para ulama. Jadi kalau mau beragama dengan selamat, dengan tepat, ikuti sunnah Nabi, ikuti pendapat ulama. Gak cukup dengan merujuk ke Nabi doang. Dalam arti baca hadis Nabi, karena Anda bukan ulama, gak tahu bahasa Arab kadang-kadang. Baca terjemahan doang, ngerasa ini ahli agama. Membidahkan, mensyirikan, aduh ya Allah ya Karim. Dari mana Pak? Dari terjemahan. Tidak berhak orang bicara agama Islam kalau dia gak paham bahasa Arab, betul gak? Kenapa saya katakan begitu? Karena semua sumber ajaran Islam itu dasarnya bahasa Arab, ya kan? Qurannya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab. Gak belajar bahasa Arab, baca terjemahan doang, berfatwa ini haram, ini halal. Wah. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi atabil ajaib. Ai wa hadhihi maqula yani laha masadiq katsira. Ya. Itu kenabian. Nah, sekarang, oke itu kan Muhammad doang. Ayo nabi yang lain gimana? Idris, Nuh, Hud, itu dari mana itu buktinya? Suka ada saudara, orang yang nanya, mana bukti historis kalau Ibrahim itu benar-benar ada katanya. Mana buktinya, arkeologisnya? Sisa saja patung-patung yang dia mah gitu ya. Apa namanya, bebatuan atau apa, inskripsi, bukti-bukti material. Jangan lupa, kalau kita bicara sejarah, sandaran sejarah itu enggak selamanya bukti material. Sejarah itu tidak selamanya harus berasal dari bukti material. Ada kalanya sejarah itu dibangun di atas informasi yang sahih, yang terpercaya. Sekalipun gak ada bukti materialnya, bisa. Apalagi kalau informasi dikabarkan oleh orang banyak. Nabi-nabi terdahulu itu kita imani, kenapa? Karena orang sepanjang zaman bilang ada manusia namanya Ibrahim. Ya sudah kita percaya gitu loh. Masuk akal gak itu alasan kayak begitu? Kalau dikabarkan oleh orang banyak, belum lagi dikabarkan oleh seorang yang terbukti sebagai nabi.
Jadi kalau anda membuktikan kenabian Nabi Muhammad, selesai itu semuanya, itu benar semuanya. Karena itu tersampaikan melalui lisan beliau gitu. Beliau kan gak mungkin bohong. Kita nggak pernah lihat Injil, nggak pernah lihat Zabur, nggak pernah lihat surga, pernah neraka, hal-hal gaib itu. Kenapa anda membenarkan? Karena sudah terbukti kenabian Nabi Muhammad itu. Makanya saya mengimani iman anda itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa diuji bersama dengan rasionalitas. Itulah uniknya Islam, saudara. Bukti kebenaran Islam itu semuanya bisa diuji dengan akal sehat. Saya nggak ngomong, saya nggak ngarang-ngarang, nggak melebih-lebihkan. Semua akidah yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian, hal-hal gaib semua bisa diuji dengan akal sehat. Saya mau mengoreksi satu hal yang sering menjadi kesalahpahaman banyak orang sekarang ini. Kalau bicara agama, sering banyak orang mengatakan ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam agama. Gak masuk akal lah ada lautan bisa dibelah dengan tongkat. Gak masuk akal lah ada manusia dibakar tapi gak terbakar. Suka ada yang ngomong kayak gitu gak? Kalau ngedengar hal-hal yang ajaib, dia bilang apa katanya? Gak masuk akal. Kalau ngedengar cerita wali itu ada yang benar, ada yang salah ya. Tapi nggak berarti kalau ajaib artinya nggak masuk akal gitu loh maksud saya. Ada wali-wali yang punya karomah dan karomah itu mungkin bahkan terjadi. Kalau hal sesuatu itu ajaib, tidak biasa, bukan berarti nggak masuk akal, saudara. Nih lihatin, bedakan antara sesuatu yang mustahil menurut akal dengan mustahil menurut kebiasaan. Itu beda. Saya mau nanya sekarang. Menurut kebiasaan, kalau orang dibakar dengan api, terbakar nggak? Menurut kebiasaan, terbakar dong. Kalau ada orang dibakar kemudian nggak terbakar, itu mustahil. Menurut apa? Menurut akal atau kebiasaan? Bagus. Jadi kalau ada kisah orang dibakar kemudian tidak terbakar, jangan bilang nggak masuk akal. Itu mustahil menurut kebiasaan doang. Tapi menurut akal itu mungkin. Betul nggak? Apa yang mustahil, ayo? Apa yang mustahil? Mungkin aja. Apalagi Tuhan sudah dibuktikan keberadaannya. Kan bisa aja Tuhan bukan membatalkan, meliburkan hukum alam gitu kan. Api biasanya membakar, diliburin sama Tuhan, kan bisa aja kan. Oh dia penguasa segala sesuatu kok. Tapi Tuhannya ada nggak? Ya udah makanya kita debat dulu, Tuhannya ada apa enggak gitu loh. Kalau Tuhan sudah terbukti ada, sangat mungkin Allah itu memberhentikan dalam saat tertentu hukum alam yang berlaku dalam semesta ini. Api membakar, sesekali tidak membakar, bisa nggak? Ya bisa dong, dia penguasa kok. Masuk akal ya? Jadi kalau ada hal-hal yang ajaib, mukjizat Nabi itu semuanya memang mustahil menurut kebiasaan. Karena itu bukti kenabian. Bukti kenabian itu harus luar biasa, saudara. Harus luar biasa. Jadi kalau ada orang mengaku sebagai nabi, bukti kenabianku adalah aku bisa mengarang buku 600 halaman. Ya itu mah biasa. Orang juga bisa, ya enggak? Kita juga bisa. Jadi kalau orang mengaku sebagai nabi, buktinya itu harus luar biasa. Yang enggak biasa gitu loh. Biar kita yakin ini utusan Allah nih. Ya kan? Logiknya begitu kan? Kan Nabi datang dengan pengakuan yang luar biasa nih. Aku utusan Allah. Ya berarti buktinya harus luar biasa dong. Ya iya kan? Itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, terlahir pada diri orang yang mengaku sebagai nabi, disertai dengan tantangan, dan tantangan itu tidak bisa dipenuhi oleh lawan. Itu namanya mukjizat. Mana mukjizat? Banyak. Yang tadi kita sebut itu mukjizat indrawi, itu ada. Kenapa ada? Dikabarkan oleh Al-Quran, sumbernya terpercaya, terbukti keilahiannya. Dikabarkan secara mutawatir juga diantaranya. Kita percaya itu, ada landasan ilmiahnya gitu loh maksud saya. Bukannya sebatas percaya doang, ada landasan riwayatnya. Pengajian riwayatnya pun ada jelas. Ini riwayat sahih, dhaif, yang dhaif itu ditolak. Itu ulama biasa mengkaji seperti itu. Jadi semua yang Anda imani itu sebagian adalah turunan dari pengakuan Anda akan kenabian Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad mengatakan begitu, ya udah pasti benar, kan utusan Allah. Emang utusan Allah benar? Makanya ayo kita debat dulu, utusan Allah apa enggak ini? Kalau sudah terbukti sebagai utusan Allah, Al-Quran semuanya benar. Yang dikatakan Nabi kalau terbukti sahih benar. Semuanya dikatakan benar kalau Nabi mengabarkan kabar tertentu. Dalam sejarah, ya itu sejarah juga gitu loh. Ada orientalis yang mengatakan kalau Quran mengisahkan kisah-kisah Ashabul Kahf, Al-Imran dan lain-lain itu bukan kisah historis katanya. Ya itu tadi logikanya itu dengan alasan gak ada bukti materialnya. Loh, emang kalau gak ada bukti material artinya gak ada. Kalau sesuatu diinformasikan tanpa bukti materi, apa artinya sesuatu itu nggak ada? Ya, belum tentu dong. Bisa jadi dia ada, tapi bukti materinya nggak ada, gitu loh, paham nggak? Anda sekarang misalnya lahir nih, nggak dicatat sama orang tua, nggak punya akte, nggak ada catatannya nih, nggak ada catatannya. Apa itu arti Anda nggak lahir? Ya Anda lahir, catatannya kagak ada, gitu loh. Nih yang sekarang lagi rame nih, sumber-sumber sejaman nih, sumber sejaman, mana catatannya? Apa sih masalahnya? Kalau nggak ada catatannya, kenapa gitu loh?
Apakah sesuatu yang tidak tercatat itu artinya tidak ada? Ayo logika sehat aja gitu loh. Kalau sesuatu tidak ada catatannya apa artinya nggak ada? Ya enggak dong. Bisa jadi sesuatu itu ada tapi nggak kecatat. Atau kecatat catatannya hilang, kan bisa aja. Coba logika itu kalau kita dalami ya. Menyelesaikan banyak sekali persoalan, orang menulis berhalaman-halaman bisa dibantah dengan segitu itu seret, selesai. Intahal kalam khalas. Bener kan omongan saya kan? Iya. Ayo kita uji sama-sama agama kita. Dan sebagai bukti bahwa agama kita itu benar, saudara-saudara sekalian, ingat kalau pengen tahu agama itu benar atau salah, lihat dengan dua hal. Satu, wahyu yang disampaikan agama itu terbukti dari Tuhan apa enggak? Harus begitu dong. Kalau ada sabda dikatakan ini dari nabinya, ayo dibuktiin itu benar-benar dari nabinya apa enggak, dan Islam punya semuanya. Pengen nguji Quran firman Allah apa enggak? Itu udah ada bukti-buktinya. Pengen nguji hadis itu sabda Nabi atau bukan? Ada ilmunya. Itu berkaitan dengan teks. Kalau berkaitan dengan klaim, pengakuan-pengakuan Tuhan ada, Tuhan Esa, Tuhan tidak bermula, Tuhan itu kekal dan lain-lain, harus ada sandaran rasionalnya. Agama kita itu ngajak ke kita, ayo kamu mikir sekarang. Kul hatu burhanakum, silahkan datangkan bukti-bukti kalian kalau kalian ragu dengan ini, ayo kita berdebat, tidak jadi masalah. Dan kita semua punya bukti-bukti itu, dan Islam itu siap di-challenge sepanjang zaman. Saya ingin mengatakan pada akhirnya kepada hadirin semuanya yang sudah menjadi muslim, yakini agama Anda, pegang teguh iman Anda sampai Anda wafat. Karena bagaimanapun ketika sudah kita wafat, yang pertama kali ditanya itu man rabbuk, siapa Tuhan kamu? Yang kerjaannya nyari duit, robbil fulus. Yang mati dalam keadaan tenggelam dalam perasaan cinta sampai lupa sama Tuhannya, sampai cinta sama pacar maksudnya, lupa sama Tuhan, lupa salat, Robbi fulan, bisa jadi kan. Yang kerjaan nyari jabatan, Robbi al-mansib. Yang kerjaannya mencari ini, Robbi fulan. Kalau orang yang hidup dengan panduan agama, percaya kepada Allah, menyembah Allah sepanjang hayat, langsung malaikat bertanya, man rabbuk? Allah, bas. Ma taqulu fi hadzal rajul, malaikat nanti akan bertanya begitu. Apa yang kamu katakan tentang orang ini? Ditampakkan wajah Nabi Muhammad. Tapi saya nggak pernah ngelihat. Ya iya nggak pernah ngelihat. Anda hidup dengan ajarannya, nanti Anda akan tahu sendiri. Apalagi kalau Anda belajar Syama'il Muhammadiyah itu kan, ciri-ciri fisik. Tadi saya belum selesai jadi cerita fisik Nabi itu. Itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ada penjelasannya. Percaya atau tidak ya? Ya saya belajar. Dan banyak orang Islam di sana belajar. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Lengkap semuanya. Nabi jalan, Nabi makan, Nabi bergaul dengan istri, Nabi bersahabat. Semuanya ada penjelasannya. Dan gak ada agama kayak begitu selain agama kita. Tokoh agamanya dijelaskan sedemikian detail. Mau ragu apa lagi Anda itu? Mau ragu apa lagi? Hah? Ngajak otak sehat, akal sehat diajak bicara. Mau bicara menguji kelayakan wahyu bisa dibuktikan. Semuanya ada bukti-buktinya. Jadi pegang teguh iqamah sampai akhir hayat. Karena pertanyaan kedua apa? Mataqul fi hadzal rajul? Kalau Anda mengakui kenabiannya, mengikuti syariatnya Muhammad alaihissalatu wassalam. Selesai sudah. Baru nanti kita bangun dari kubur. Yang pertama kali dibangkitkan itu siapa? Awwalu man tanshaqqu anhul ard. Orang yang pertama dibangkitkan dalam kuburnya di alam mahsyar nanti, di alam akhirat nanti. Itu episode pertama tuh. Episode pertama hari kiamat orang dibangkitkan. Yang pertama kali dibangkitkan itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Harus tahu itu. Nabi Muhammad yang pertama kali dibangkitkan. Tahu enggak? Iya. Saya menyampaikan hal-hal yang dulu saya sendiri dulu nggak tahu, tapi saya diajarkan sama guru saya. Guru saya orang alim dan saya percaya dengan keilmuannya. Kata beliau, nanti di akhirat itu saudara, kalau kita udah dibangkitkan, kita akan dibangkitkan dengan nabi kita masing-masing. Itu ada riwayat yang menyebutkan nanti itu manusia berbondong-bondong nyari pertolongan. Tahu kan? Datang ke Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Ibrahim, datang ke nabi yang lain, ke Nabi Isa, datang ke Nabi Musa, datang ke nabi yang lain. Tahu nggak, yang keliling-keliling nyari bantuan itu bukan umatnya Nabi Muhammad, umat Nabi terdahulu. Umatnya Nabi Muhammad bangkit dari alam kubur, tahu alamatnya. Ini Nabi kita semuanya. Berkumpul di haudin Nabi SAW, dikasih minum dari dengan tangannya Nabi. La nazma'u ba'dahu abada. Kalau kita minum, kita nggak akan haus selama-lamanya. Sebelum menyeberang Sirat, dikumpulin sama Nabi. Tahu Sirat? Jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, yang kalau kita lewati kita bisa selamat masuk surga. Disitulah manusia diuji semuanya. Sebelum Sirat ada hisab. Ada hisab dan Nabi itu ada di samping kita. Nabi itu ada di samping umatnya ketika umatnya dihisab. Tapi kan umatnya banyak. Terus yang mana dulu ngantri dulu gitu maksudnya. Kalau misalnya Nabi gitu, enggak begitu. Yang hukum yang berlaku di sana hukum ruh. Ruh itu enggak terikat dengan waktu dan tempat, beda dengan jasad.
Jasad itu terikat dengan waktu dan tempat. Saya ke Bandung itu 4 jam. Tapi kalau ruh nggak begitu, ruh itu tidak terikat dengan waktu dan tempat. Jadi kalau pengen ketemu Nabi Muhammad ada depan Anda nanti itu. Dia menemani kita dalam sirot termasuk. Jadi waktu hisab bahkan ada saudara-saudara sekalian, syafaat Nabi itu berlaku bagi orang-orang yang sudah divonis masuk neraka, Nabi datang berikan syafaat, gak jadi masuk neraka. Ada 5 macam syafaat Nabi itu. Bahkan yang masuk surga pun, Nabi bisa berikan syafaat naik level surga. Surga level 1, Nabi datang, kamu bukan di sini, kamu naik ke sana. Ada syafaatnya. Imam Nawawi yang mengatakan begitu, 5 macam syafaat Nabi. Saya tidak mengarang-arang ya, itu perkataan ulama. Ada lagi syafaat bagi orang yang belum dihisab, Nabi datang memberikan syafaat, ini orang gak usah dihisab, syafaat Nabi. Enak gak kira-kira itu? Di saat orang takut semuanya, genting semuanya, ini orang dipisahin sendiri, gak usah dihisab orang ini. Syafaat Nabi bisa membatalkan orang dari hisab karena sudah banyak mungkin kecintaannya yang mendalam, banyak membaca sholawat, banyak menggantungkan hati kepada Nabi. Nabi tahu dan kenal orang ini, selesai, orang ini bisa dihisab. Yang divonis masuk neraka bisa batal masuk neraka. Ada yang sudah masuk neraka, divonis masuk neraka, benar-benar masuk neraka. Jatah siksaannya sekian, Nabi memberikan syafaat di korting, di diskon siksaannya, bisa terjadi. Itu syafaat Nabi. Dan tahu ketika Anda masuk surga, Miftahul jannah, kunci surga itu apa? Wallahi hadzal kalam yang yaquluhul ulama, ini dikata sama ulama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Kalau Anda mau beriman dan Anda mau selamat, mau Anda berlumuran maksiat sebesar apapun, pesan saya jangan sampai tinggalkan iman ini. Saya tidak mengatakan iman yang paling penting, amal enggak penting. Enggak, iman penting, amal penting. Tapi kalau kita namanya manusia bermaksiat gitu ya, ada kelemahan hawa nafsu. Bukan kita kalau maksiatan bukan karena pengen membangkang Gusti Allah, ya enggak? Karena kadang-kadang kita lemah dengan dorongan hawa nafsu kita, ya kan? Dan tenang, Allah akan mengampuni selama kita jujur dengan pertobatan kita. Tidak ada kata putus asa bagi orang beriman. Tahu ayat Quran yang mengatakan apa? Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya Allah ya Karim, itu ayat kalau Anda paham bahasa Arab ya, gak ada celah sedikit pun alasan Anda ragu apakah dosa Anda diampuni sama Allah apa enggak. Lihat, qul, katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Lihat, Allah memanggil orang-orang pendosa itu dengan panggilan apa? Hambaku. Bukan cuma hamba, wahai hamba-hamba, bukan hambaku. Dinisbatkannya ke dirinya, artinya itu kemuliaan apa enggak? Jadi orang pendosa aja disebutkan sebagai hambanya, apalagi orang-orang yang taat, apalagi jemaah kayak begini nih, yang tiap hari membaca kalamnya, berzikir, mengingat nabinya. Ini pendosa, bukan cuma pendosa saudara, ayat itu mengatakan alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang sudah melampaui batas. Jadi kalau mabuk bukan cuma sekali doang, itu berkali-kali orang kerjaannya dosa, seolah mendarah daging dosa itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, Allah berkata kepada mereka yang melampaui batas itu, oh Anda dosa sebanyak apapun, jangan khawatir, Tuhan menunggu Anda. Tuhan menunggu Anda kapanpun bisa gelar sajadah, baca Quran, berzikir, taubat, menyesali yang sudah lampau, bertekad tidak mengulangi di masa mendatang, menambah dengan amal soleh, banyak membaca istighfar, insya Allah Anda diterima. Dia panggilannya itu kurang mesra apa itu? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. Apa perintahnya? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bukan cuma jangan berputus asa, Allah meyakinkan sekali lagi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, semua dosa. Bayang gak itu coba? Kebayang? Masih ada alasan bagi Anda untuk tidak beragama, untuk tidak kembali, mengoreksi diri, menjadi lebih baik, dan gak ada kata terlambat. Better late than never, gitu kata orang Sunda, ya kan? Baik telat daripada nggak sama sekali. Usia 40, usia 50, tidak ada alasan. Siapa tahu 3 hari, 5 hari, 10 hari sebelum kita wafat, kita bertobat, tobatan nasuha, Allah menutup akhir hayat kita dengan husnul khotimah. Kita kembali kepada Allah sebagai hamba yang suci dan disucikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.